Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita terus memanjatkan puja dan puji syukur hanya kepadanya, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanyalah kepadanya, yang senantiasa kita terus memanjatkan syukur kita, senantiasa kita terus berusaha untuk menjaga agar anggota badan kita itu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal demikianlah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang berjuang membela agamanya, berjuang berkorban dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya fisabilillah dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillahi, untuk menegakkan kalimat Allah. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang semoga berbarokah ini, yaitu malam Jumat, kita dapat dipertemukan ya, pada pertemuan dalam rangka mengkaji tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kita masuk pada hadis ke-14 yang judulnya Hurmatu damul muslim wa asbab ihdaru, atau ya saya mengambil simpelnya gini saja, 3 sebab halalnya darah seorang muslim ya, judulnya adalah 3 sebab haramnya darah seorang muslim. Pada pembahasan kemarin ya, kalau pada pembahasan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan hadis yang ke-13. Saya sedikit mengulang hadis yang kemarin, bahwa kita membahas tentang kesempurnaan iman, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Kemudian sekarang kita membahas tentang 3 sebab halalnya darah seorang muslim ya. Al-Hadits Ar-Rabi' Asyar, hadis yang ke-14. Saya akan baca matanya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, la yahillu tidak halal, damu mri'in muslimin darah seorang muslim, yashhadu yang dia yashhadu bersaksi, alla ilaha tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah melainkan Allah, wa anni dan sesungguhnya aku Rasulullah itu utusan Allah, illa bihda thalatin kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Jadi tidak halal darah seorang muslim yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan yang mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi ini haram ya, haram darah seorang muslim ditumpahkan. Haramnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan, yang mana dia telah mengikrarkan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian di sini ada pengecualian, illa bihda thalatin, kecuali dengan salah satu dari 3 ini. Yang pertama, at-thayyibuz zani, seorang yang berzina. Orang yang berzina, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, seorang
membunuh orang lain ya dengan sengaja. Wa tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Al mufariqu lil jamaah, dia memisahkan dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan karena memang dia itu telah bersaksi bahwa, mengakui bahwa Allah adalah ilahnya, bahwa Allah adalah Tuhannya, dan dia mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh ya jiwa yang lain, wa tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya atau ya murtad, al mufariqu lil jamaah, ya dia memisahkan dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini penjelasannya, asyarah, penjelasan. Yursyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menjelaskan ila hurmati qatlul muslim, haramnya membunuh jiwa seorang muslim. Jadi darah seseorang itu diharamkan untuk ditumpahkan ya. Darah seseorang itu haram ditumpahkan. Di sana ada 2 orang yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Yang pertama adalah seorang muslim ya. Jadi ada 2 orang yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Yang pertama adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang kafir. Nah, orang kafir ini ada pembagiannya tentunya ya. Diharam ditumpahkan orang kafir. Jadi nggak sembarang orang kafir ketemu di jalan dia kafir langsung ditebas, itu nggak begitu ya. Wah kafir, dia nggak beriman, tebas saja gitu, bunuh saja. Wah itu nggak demikian. Di sana ada rinciannya orang kafir yang seperti apa gitu. Ya, yang pertama ya, ini pembahasannya sebenarnya sudah disampaikan ya di hadis berapa itu ya. Yang pertama adalah tentang dengan macam-macam orang kafir. Yang pertama adalah orang kafir zimmah ya, ahlu zimmah. Seorang ahlu zimmi, seorang kafir ahlu zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negara muslim, yang berhukum dengan hukum Islam, kemudian dia membayar upeti, membayar jizyah. Nah, ketika membayar jizyah, maka kewajiban negara Islam itu adalah memberikan haknya, yaitu melindunginya ya, dengan memberikan fasilitas yang perlindungan ya. Jadi tidak kemudian asal bayar kemudian dibiarkan begitu saja, tidak, tapi dia tetap mendapatkan perlindungan dan jaminan. Itulah ahlu zimmah. Jadi per tahunnya dia membayar upeti, membayar jizyah, maka bagi negara Islam atau pemerintahan Islam ya, dia kewajiban untuk memberikan perlindungan, memberikan ya perlindungan dari gangguan, dari macam-macam ya, orang yang orang kafir yang masuk dalam negeri Islam kemudian dia membayar jizyah ya. Nah, ini adalah ahlu zimmah yang tidak boleh dibunuh, yang pertama. Kemudian di sana ada sabda Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah ya. Ini larangannya, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang sudah melakukan perjanjian, lam yara raihatal jannah, maka sekali-kali dia tidak akan merasakan, tidak akan menikmati harumnya, baunya, wanginya surga. Itu kata Nabi SAW. Jadi memberikan ancaman bahwa ahlu zimmah, orang yang kafir yang hidup, yang tinggal di pemerintahan kaum muslimin ya, di kawasan kaum muslimin ya, dan dia tiap membayar jizyah, maka tidak boleh sembarangan dibunuh ya. Kemudian yang kedua adalah kafirul musta'man ya. Kafir musta'man ini adalah orang kafir yang mungkin dia itu tinggal di luar negara Islam, tinggal di luar pemerintahan Islam, kemudian dia itu masuk ke dalam wilayah kaum muslimin dan dia meminta perlindungan kepada pemerintahan, pasukan kaum muslimin untuk melindunginya ya. Misalnya kunjungan dari orang-orang kafir ya, dari negara kafir kemudian masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin,
dia masuk kunjungan dalam rangka lain sebagainya, ya, mungkin dalam rangka perdagangan, dalam rangka keperluan apa, ya, maka posisinya adalah kafir mustakman, orang kafir yang meminta perlindungan kepada pemerintahan muslimin setempat, dan tidak boleh mereka itu diganggu, ya, diganggu, apalagi dibunuh, itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir, ya, pemerintahan kafir atau orang kafir personal. Dia itu melakukan perjanjian dengan pemerintahan kaum muslimin. Dia melakukan perjanjian pemerintahan, kesepakatan dengan kaum muslimin, ya, berdamai dengan negara Islam, ya. Jadi ini adalah beberapa orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Nah, sedangkan orang kafir yang dibunuh, yang dibolehkan dibunuh namanya adalah kafir harbi, ya. Kafir harbi ini diboleh dibunuh, bahkan diperangi, ya. Mereka adalah orang yang memerangi kaum muslimin, ya, dalam dengan jiwanya, hartanya, dia curahkan pemikirannya, dia curahkan semuanya untuk memerangi kaum muslimin. Nah, dia ini adalah kafir harbi, ya. Nah, mereka itu adalah orang kafir yang dari tiga orang kafir yang tidak boleh dibunuh, sedangkan satu orang kafir yang boleh dibunuh, yaitu kafir harbi. Nah, dua orang yang tidak boleh dibunuh, ya, yang pertama adalah seorang muslim, yang kedua adalah kafir, dan kafirnya ini ada pembagian tadi, ya, 3 hal, ya. Sedangkan yang terakhir adalah kafir harbi, maka dia boleh dibunuh, ya. Ya, ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwa haramnya seorang muslim itu darahnya ditumpahkan. Kenapa? Wa anna damahu musawwanun madama 'alal Islam. Sesungguhnya darahnya itu terlindungi selama dia berada di atas keislaman. Walakin yubahu qatlahu an tariqil ahkam asy-syar'iyyah. Akan tapi dibolehkan membunuh seorang muslim tersebut dengan jalan hukum syar'i, yaitu dengan hukum syar'i, bi ihda talatin, karena sebab salah satu dari 3 hal, ya. Ya, kemudian yang pertama adalah at-thayyibuz zani, seorang pezina. At-thayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Jadi seseorang yang sudah menikah secara sah, ya, secara hukum syar'i dia sah, kemudian dia berzina, ya, dia darahnya itu boleh ditumpahkan. Sedangkan orang yang belum menikah, ya, belum menikah secara sah, secara hukum syar'i, akan tapi dia berzina, ya, kemudian dia berzina dalam artian, ya, mungkin dari lajang, kemudian atau mungkin perawan, ya, kemudian dia berzina dan belum pernah melakukan akad nikah secara sah, kemudian dia terjatuh pada perzinaan. Nah, dia belum ada had untuknya, ya, belum ada had untuk ditegakkan bunuh kepadanya. Nah, sedangkan orang yang nikah secara sah, ya, secara hukum syar'i dia nikah secara sah, akan tapi belum pernah melakukan hubungan intim, ya, sekalipun, gitu. Kemudian dia berzina, nah ini juga sama, ya, belum ditegakkan kepadanya had bunuh baginya. Jadi ditegakkannya hukum had bunuh baginya itu adalah orang yang sudah pernah menikah secara sah, secara hukum syar'i, kemudian dia sudah pernah melakukan hubungan intim dengan istrinya, ya, kemudian setelahnya dia melakukan hubungan intim dengan orang lain di luar pernikahan. Nah, ketika itu maka hukum had, bunuh itu sudah ditegakkan baginya, ya. Nah, ini disebutkan ai idza irtakabar rajulu awil mar'atu allati sabaqa lahuma az-zawaj jarimatuz zina. Maksudnya at-thayyibuz zani adalah apabila seorang laki-laki atau perempuan yang sebelumnya dia telah melakukan az-zawaj, yaitu pernikahan secara sah,
ya, kemudian mereka berdua ya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia pernah melakukan hubungan intim ya dengan istrinya atau dengan suaminya, kemudian dia melakukan perbuatan zina. Nah, ini maksudnya ya. At-thayyibuz zani itu maksudnya adalah orang yang sudah menikah secara sah, kemudian dia sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya, melakukan hubungan intim dengan pasangannya ya. Adapun orang yang sudah menikah kemudian dia menikah secara sah, secara hukum syar'i, kemudian dia tidak melakukan hubungan intim ya, maka dia belum kemudian setelah itu dia berzina, maka dia belum mendapatkan hukuman sampai pembunuhan ya, jadi belum. Begitupun juga dengan orang yang mungkin belum menikah secara sah ya, dia masih lajang atau dia masih gadis, kemudian dia berhubungan intim antara satu dengan yang lain, maka hukumannya ya tidak sampai mati ya. Ini kemudian disebutkan fal uqubatu ar-rajma hatal maut. Maka adapun orang yang melakukan perzinahan, mereka adalah orang yang sudah pernah menikah secara hukum syar'i, sah hukumnya, kemudian mereka pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya ya, kemudian setelah itu mereka melakukan perzinahan ya, maka hukumannya adalah ar-rajm, yaitu rajam hatal maut, sampai mati. Jadi ya hukumannya mati gitu, dengan cara adalah rajam, dirajam. Jazaan lahu aulaha aulahuma, sebagai balasan bagi laki-laki itu, atau laha bagi perempuan itu, aulahuma atau bagi keduanya. Wa tahwifan, dan sebagai agar jera ya. Wa tahwifan, dan sebagai agar seseorang itu jera. Waridaan, dan sebagai benteng lil ghairi, untuk yang lainnya gitu. Jadi sebagai agar orang itu jera, dan juga sebagai benteng agar orang lain itu tidak melakukan ya, sebagai pelajaran agar orang lain itu tidak melakukan seperti itu. Hatta la yuwaswisu lahu syaitan, hingga tidak ada bisikan syaitan. Wa yuwaqi'uhu fi zina, sehingga orang itu terjatuh pada perbuatan zina. Jadi kenapa seseorang yang melakukan perbuatan zina yang sebelumnya dia sudah pernah menikah secara sah ya, kemudian dia sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya ya, kemudian dia setelah itu dia melakukan zina dengan orang lain, melakukan hubungan intim dengan orang lain ya, tanpa di luar hukum syar'i, hukumannya kenapa dirajam gitu? Kalau secara akal memang seakan-akan itu seram gitu ya, kejam, karena kan zina itu kan hukumannya rajam, itu kan mengerikan gitu. Jadi dilempar batu ya, dilempar batu yang batunya itu tidak boleh besar, tidak boleh juga terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti orang itu cepat mati ya, kalau terlalu kecil nanti dia matinya jadi pelan-pelan gitu. Makanya melempar batu itu ya, melempar batunya itu ukurannya ya sedang-sedang gitu, dan itu ya mengerikan sekali gitu. Jadi orang itu ditaruh di tengah lapangan, jadi kan ditaruh di tengah lapangan ya, kemudian disaksikan oleh penduduk kampung setempat, atau mungkin jadi panggil semua orang-orang kampung, jadi suruh mereka berkumpul di tengah lapangan. Nah, orang ini berada di tengah-tengah lapangan ya, kemudian setelah itu mereka semua itu melempar batu ya, melempar batu, semua harus dilempar. Jadi memang sudah sediakan batunya, kemudian setelah itu dilempar habis-habisan orang ini sampai mati. Mengerikan sekali gitu, mengerikan sekali balasan seperti itu. Nah, kenapa hukumannya itu adalah rajam gitu ya? Yang saya baca di itu ya, di syarah hadits arba'in yang disyarah oleh Syekh Utsaimin. Ya karena memang pasangan itu sudah pernah merasakan secara halal ya, sudah pernah merasakan secara halal nikmatnya pasangannya, menikmati, bukan hanya menikmati bukan hanya menikmati kemaluannya saja, tapi dia merasakan halalnya menikmati seluruh anggota tubuhnya gitu ya. Jadi seluruh anggota tubuh yang dihalalkan oleh Allah itu
dia sudah pernah menikmatinya, dinikmati dan secara halal. Kemudian setelah itu dia melakukan perbuatan zina. Nah dari situlah kemudian makanya hukumannya begitu berat ya, sangat berat, sangat luar biasa. Yang pertama rasa sakit yang sangat luar biasa, yaitu dilempari batu. Yang kedua dipermalukan, ya, malu sekali kan, luar biasa, malu ya seperti itu. Dan kejadian rajam ya, rajam itu kalau pada masa Nabi itu terjadi kalau salah hanya 2 kali ya, 2 kali kalau salah. Yang pertama adalah wanita Homidiyah, yang mana beliau itu kan datang kepada Nabi, ya dia ngaku gitu, ngaku kepada Nabi, wahai Nabi, saya telah melakukan zina. Nah kemudian Nabi nggak percaya gitu, masa sih kamu zina gitu? Ya sudah, kamu nggak mungkin kamu zina kayak gitu, kamu pulang gitu, disuruh pulang. Kemudian berapa minggu kemudian orang ini datang lagi, wahai Nabi, saya telah berzina gitu. Masa kamu zina? Ya, nggak mungkin kamu melakukan zina gitu. Kemudian saya tuh hamil kayak gitu kan, saya tuh hamil gitu. Sudah, nggak mungkin kamu itu zina, sudah kamu pulang. Kemudian orang ini pulang. Kemudian datang lagi sampai 4 kali ya, orang ini datang menghadap Nabi. Saya telah berzina ya Nabi, saya tuh pengen bertobat, benar-benar tobat kepada Allah. Nah terus setelah itu Nabi mengatakan, ya sudah, karena kamu hamil ya kamu lahirkan dulu anak kamu, susui dia sampai selesai ya. Kemudian akhirnya wanita ini melahirkan, kemudian disusuinya anaknya hingga genap 2 tahun ya. Setelah genap 2 tahun kemudian akhirnya wanita Homidiyah ini ya tegakkan had gitu kan, akhirnya dirajam ya, dirajam di tengah-tengah kota Madinah, dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Kemudian ada salah seorang yang mengatakan, dasar wanita pezina gitu kan, bikin dosa gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ketika itu Nabi mengatakan, dengar ya, dan ketika itu Nabi dengar ada sahabatnya mengatakan gitu, marah Nabi ketika itu. Kemudian Nabi mengatakan, sekiranya taubatnya wanita ini dibagi 70 orang penduduk Madinah, maka niscaya itu cukup. Sekiranya itu penduduk Madinah 70 orang itu nggak bertobat, hanya dengan tobatnya wanita ini saja hapus dosanya semua, kata Nabi ketika itu. Ya itu karena kehebatan wanita ini mau mengakui di hadapan Nabi akan dosa zina. Kemudian yang kedua itu ada wanita yang namanya Ma'is al-Aslami, juga sama ya. Ma'is al-Aslami juga pernah mengakui di hadapan Nabi, mengaku bahwa dirinya pernah berzina. Ya pertama-tama ini Nabi nggak ngaku, masa kamu berzina kan gitu. Iya Nabi, saya sudah berzina gitu. Nggak mungkin, sudah kamu pulang sih sana, ngapain gitu. Kemudian yang kedua datang lagi gitu, mengakui Nabi, ya Nabi aku telah berzina gitu, saya berzina beneran gitu. Nggak mungkin, nggak percaya gitu, saya kamu berzina beneran, saya sudah berzina gitu. Kemudian nggak mungkin, coba barangkali kamu sedang lindur kata gitu, enggak. Kemudian pulang, saya pulang, dipuruk pulang. Kemudian yang ketiganya datang lagi ya Nabi, saya telah berzina. Kemudian setelah itu Rasul ya memintakan kepada sahabat, coba cek wanita itu sedang mabuk atau apa sih, datang ke sana kok saya sampai 3 kali mengakui bahwa dia itu zina, barangkali dia itu sedang mabuk, minum khamr atau gimana gitu. Nah kemudian dicek oleh sahabat ya, mengikuti wanita itu, dia itu sedang mabuk atau enggak sebenarnya. Kemudian setelah itu dicek, ternyata dia itu enggak mabuk gitu. Dilapor, jadi sahabat ini lapor, ya Nabi dia itu enggak mabuk beneran. Kemudian setelah itu orang itu datang lagi keempat kalinya. Kemudian barangkali coba cari dulu latar belakangnya bagaimana, barangkali gimana orang ini gitu, gimana orang ini di desanya, kira-kira orangnya itu baik atau enggak gitu. Dan ketika dicek ke desanya, ternyata ya dia itu orang soleh gitu, bukan orang urak-urakan, bukan orang yang aneh gitu. Ternyata memang dia itu orang soleh, dan memang benar dia ini memang tulus pengen bertobat dari perbuatan zina. Ya kemudian akhirnya Nabi menerima, ya sudah, tegakkan had ya, tegakkan had. Kemudian ya sama ya, setelah itu dikumpulkan para sahabat di tengah lapangan ya. Kemudian setelah itu wanita ini Ma'is al-Aslami ini ya dilempar habis-habisan ya dengan batu ya, akhirnya meninggal.
Yang itu adalah apa namanya, tentang dosa orang yang berzina, maka hukumannya itu adalah rajam, ya. Yaitu bagi mereka yang sudah pernah menikah secara sah hukum syar'i, kemudian dia sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya, kemudian setelah itu dia berzina di luar apa namanya, dia berzina dengan orang lain, maka hukumannya adalah rajam. Akan tapi hukum rajam itu bisa ditegakkan yang pertama adalah ya dia itu mengaku, ya. Kalau dia itu mengaku, pelakunya itu mengaku dengan sendirinya dan minta untuk dirajam, dan itu pun juga apa namanya, tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi tidak bisa asal gampang percaya gitu. Sampai Nabi kan sampai 4 kali itu, 4 kali. Jadi seperti itu. Jadi mengaku harus mengaku sampai 4 kali. Karena hukumannya itu kan luar biasa sakitnya, kemudian luar biasa dipermalukannya, itu kan luar biasa. Moralnya juga sudah permalukan, merasa sakit yang dia alami sampai dia mati pun juga luar biasa. Yang pertama adalah dia mengakui. Kemudian yang kedua adalah ketahuan. Nah, ketahuan ini agak susah juga ini ketahuan. Karena ketika ada seorang berzina, ya, dia secara sah, dia sudah menikah, dia sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya, ya, dengan suami atau dengan istrinya, kemudian setelah itu dia berzina, kemudian apa namanya, dia ketahuan dia berzina, maka harus mendatangkan 4 orang saksi, harus mendatangkan 4 orang saksi, yang mana saksi ini tuh harus adil, ya, harus adil. 4 orang ini harus melihat secara langsung, secara kasat mata, dengan matanya sendiri si orang ini berzina. Melihatnya itu secara langsung dengan kasat matanya sendiri, melihat secara langsung 4 orang ini bahwa dia telah berzina, ya, ibaratnya dia melihat secara langsung, ibaratnya itu melihat apa namanya, ember masuk ke dalam sumur gitu loh. Jadi melihat secara langsung ember masuk ke dalam sumurnya itu kelihatan gitu. 4 orang ini adil, ya. Nah, tapi kalau 4 orang ini nggak lihat, atau hanya samar-samar, iya apa enggak ya, atau jangan-jangan enggak gitu, atau mungkin hanya 3 orang melihat secara langsung, sedangkan 1 orang nggak lihat, atau hanya masih samar-samar, masih ragu-ragu, wah bisa bahaya 3 orang ini, harus dicambuk balasannya adalah jilid, ya, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Jadi timbal baliknya adalah seperti itu, ya, karena sudah adzan, ya, sudah apa, isya gitu ya. Monggo adzan dulu. Jadi tegakkannya had rajam itu hanya ada 2. Yang pertama adalah orang yang mengakui dirinya langsung menghadap kepada pemerintahan Islam, kepada hakim muslim, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya saksi, ya. Adanya saksi ini adalah 4 orang yang bersaksi, dan mereka itu adil, benar-benar jujur, bukan mengada-ngada, bukan rekayasa, ya. Jadi adil, melihat secara langsung dengan kasat matanya, dengan matanya sendiri, ya. Tidak apa namanya, tidak terhalang-halangi atau tidak samar-samar, jelas, ibarat ember yang masuk ke dalam sumur, atau apa, culak apa nih, celak yang ada harus masuk ke dalam, jadi melihat secara langsung itunya, ya. Jadi tidak terhalang-halangi. Oleh karena itu, dengan persyaratan seperti itu kayaknya hampir mustahil, ya, orang melihat secara langsung bagaimana kemaluannya itu masuk, itu kan akan mustahil dan nggak ada, ya. Sulit, ya, syarat yang sangat sulit, ya kan, mendatangkan 4 orang saksi yang melihat secara langsung dengan matanya secara jelas bahwa pelakunya itu telah melakukan hubungan secara sampai melihat kemaluannya, sampai seperti itu, ya. Jadi seperti itu, berhubungan, ya. Jadi bukan hanya asal nempel saja, tapi benar-benar masuk, ya, seperti itu, ya, ibarat ember yang masuk ke dalam sumur. Jadi melihat secara jelas dan nyata, ya, itu ya seakan mustahil, sulit untuk bisa mendatangkan 4 orang saksi seperti ini. Dan memang kejadian itu ya hampir nyaris tidak ada, ya, dari sejak masa Nabi, ya, hingga apa namanya, pemerintahan Islam sesudahnya, ya, dari zaman
Abu Bakar, Umar, Uthman, sampai para khilafah selanjutnya kayaknya nyaris nggak ada, dan mustahil, hampir mustahil tidak akan ada orang melihat secara langsung dan saksi seperti itu. Nah, ini adalah hukuman bagi mereka yang berzina, yang mana mereka sebelumnya sudah pernah menikah ya dengan sah secara syar'i, kemudian sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya ya, dengan suaminya atau dengan istrinya, kemudian setelah itu mereka melakukan hubungan intim di luar pernikahan, maka hukumannya adalah rajam. Nah ini kemudian kalau terkait dengan hubungan intim ya, di sana sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan, ya ini di zina ya. Kemudian kalau laki-laki dengan laki-laki kan namanya liwat ya, atau melakukan hubungan seperti halnya kaumnya Nabi Lut. Yang ketiga adalah wanita dengan wanita ya. Nah, ini semua adalah perbuatan yang haram ya. Kalau perbuatan seperti melakukan sebuah perbuatan seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut ya, seorang laki-laki dengan laki-laki ya maka sama hukumannya adalah bunuh ya. Ataupun bagaimana caranya, nah itu para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mungkin dirajam juga, ada juga yang mengatakan dilempar dijatuhkan dari tempat gedung yang tinggi, ada juga yang mengatakan dibakar dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan para ulama. Nah, ini juga kaitannya juga fikih ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini disebutkan qala Ibnu Mas'ud, idza kathara zina katharul qatl wa waqa'at ta'un. Ibnu Mas'ud mengatakan apabila zina telah bertebaran di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, maka ya siap-siap di sana ada penyakit ta'un ya, wabah ya. Pasti di sana akan ada sebuah wabah yang menimpa. Ya kalau kita lihat kan orang yang berzina kemana-mana biasanya kan tidak lepas dari yang namanya penyakit ya, nah, penyakit kemaluan ya, macam-macam lah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi ya. Seorang yang membunuh orang lain. Ajma'al muslimun ala anna man qatala musliman. Kaum muslimin telah berijma', telah bersepakat ala anna man qatala musliman, bahwa seseorang yang telah membunuh seorang muslim muta'ammidan dengan sengaja, faqad istahaqqal uqubata, maka sungguh dia telah berhak untuk mendapatkan iqab, untuk mendapatkan uqubah, iqab, hukuman. Apa itu hukumannya? Wahia al-qatlu, yaitu bunuh. Illa idza afa anhu awliyaul maqtuli, kecuali idza afa, jika afa memaafkan, anhu orang yang membunuh itu, aulia al maqtuli, siapa yang memaafkan? Yaitu adalah para wali yang keluarga yang dibunuh, atau wali dam, atau ahli waris ya. Jadi apabila ahli warisnya itu sudah memaafkan ya, para keluarganya itu memaafkan ya, maka ya tidak ada hukuman baginya. Wa fi dzalika siyanah libaqi dima'il muslimin, dan demikian itulah penjagaan darah kaum muslimin ya. Dan ancaman terkait dengan pertumpahan darah seorang muslim itu kan sangat luar biasa dosanya ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan ya, sangat jelas ya, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 93, waman qatala mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah itu marah, sangat marah
kepadanya, wa la'anahu, dan Allah pun juga melaknatnya, wa adalahu adzaban adzim, maka Allah siapkan baginya azab yang sangat besar. Kemudian dalam surah Al-Furqan juga disebutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan ilah yang lain, dengan Tuhan yang lain, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan juga tidak membunuh, ya, juga tidak membunuh seseorang kecuali dengan hak, wala yaznun, dan juga tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu maka dia akan mendapatkan dosa yang luar biasa. Ya, ini terkait dengan ayat-ayat yang melarang menumpahkan darah seorang muslim. Kemudian dari sabda Nabi SAW, al muslimu alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, muslim atas muslim yang lain itu haram damu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi Nabi SAW mengatakan haram menumpahkan darah seorang muslim, haram merampas harta seorang muslim, haram menginjak-injak kehormatannya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan, zawalud dunya ahwanun indallahi min qatli tamin muslim, hilangnya dunia ini itu lebih hina, ya, lebih remeh di sisi Allah ketimbang tertumpahnya darah seorang muslim. Jadi di sisi Allah itu hilangnya dunia dan seisinya itu lebih remeh ketimbang tertumpahnya darah seorang muslim. Ya, ini adalah hadis dari Nabi SAW, ya. Jadi tidak sembarangan membunuh seorang muslim itu, ya. Tidak asal ketemu masalahnya atau mungkin ada permasalahan kemudian dibunuh, gitu, ya. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Ya, cuma memang problemnya ya saat ini, ya, mungkin ada di antara sebagian kaum muslimin, ya, yang mengajarkan, mendakwahkan, yang adanya para dai yang menyerukan semangat, gitu, ya, menyerukan semangat, menyerukan tauhid, menyerukan akidah, tapi akhirnya terjadi penyimpangan pada selanjutnya. Akhirnya menganggap saudara muslim yang lain itu menganggap murtad, menganggap kafir, gitu, ya, karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Sampai ada yang seperti itu, ya. Jadi ada sebagian dari kaum muslimin yang sampai berpaham seperti itu, ya. Jadi terjatuh pada pemikiran takfiri, gampang mengkafirkan orang Islam yang lain, ya. Ketika orang itu mengakui bahwa ya ini hubungannya dengan hukum, ya, jadi seperti itu, sampai seperti itu, ya. Kemudian akhirnya mengkafirkan orang lain, kemudian akhirnya setelah mengkafirkan orang lain kemudian dibentuk sebuah perkumpulan kelompok, ya, akhirnya mengatasnamakan kelompok tertentu, kemudian angkat senjata dan lain sebagainya untuk melawan pemerintahan sah, gitu. Nah, ini menyerukan jihad tapi tidak pada tempatnya, akhirnya kan ya cukup berbahaya, memecah belah kaum muslimin. Ya, akhirnya kan perang sendiri kaum muslimin, ya. Orang Islam hanya perang sendiri, sana takbir, sini juga takbir, ya. Sana sholat, sini juga sholat, kan seperti itu. Ya, ini ada, ya, sampai sekarang masih ada orang berpaham ekstrim yang mengkafirkan kaum muslimin yang lain, padahal kaum muslimin yang lain itu masih sholat, ya, masih mengaji, membaca Al-Quran, ya, masih datang ke masjid, mengajak pada persaudaraan, tapi dianggapnya murtad, ya, sama muslim yang lain, ya, sampai ya di pembunuhan dan lain sebagainya. Ya, itu sebenarnya memang berawal dari pemikiran ekstrim, ya. Dari pemikiran ekstrim yang tidak difilter tapi langsung diaplikasikan, akhirnya timbul pemikiran yang sangat luar biasa.
dan terjadi pembunuhan, terjadi pengeboman, terjadi penembakan ya di mana-mana. Dulu ya mungkin sekitar berapa tahun yang lalu sempat ya heboh ya di tengah pergerakan kaum muslimin ini mengkaji kitab ya. Namanya kitab apa ya, Al-Jami' fi Thalabil Ilmi Syarif. Jadi ada buku, sebuah kitab namanya Al-Jami' fi Thalabil Ilmi Syarif. Ini dikaji di harokah kaum muslimin ya, sebagian harokah kaum muslimin. Cuma sayangnya ketika mengkaji ini tidak menfilter itu. Aslinya ya bagus-bagus saja kalau dikaji ya. Mengkaji kitab ini ditulis oleh Syekh Sayyid Imam. Nama aslinya adalah Sayyid Imam, cuma nama penulis pena, jadi nama penanya itulah Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz. Nah ini bukunya cukup tebal, ada sekitar 12 jilid ya, ditulis itu sangat tebal sekali. Ya tapi kalau ketebalannya kalau dibanding dengan para ulama dulu ya jauh ya. Ya tebal lah, ada berapa jilid gitu. Jadi nah ini buku ini juga cukup lumayan ekstrim ya, sampai ya buat kajian para aktivis itu. Tapi ketika tidak difilter ya, tidak sebagai pengalaman ya, tidak difilter, akhirnya akan terjatuh pada pemikiran-pemikiran gampang mengkafirkan orang lain gitu. Ketika mengkafirkan orang lain akhirnya ya nanti akhirnya disusupi dengan pemikiran ekstrim ya. Kemudian akhirnya ya disusupi juga dengan agenda orang-orang kafir di luar, akhirnya ditunggangi, akhirnya terjadi pembunuhan, pengeboman, terjadi penembakan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah ini adalah terkait dengan an-nafsu bin nafsi, membunuh seorang jiwa dengan jiwa yang lainnya. Nah membunuh seorang muslim itu di sana ada 3 sebab ya. Yang pertama adalah qatlul khata', karena membunuh dengan tidak sengaja. Yang kedua adalah qatlul amad, membunuh dengan tanpa sengaja ya. Qatlul amad, membunuh dengan sengaja. Kemudian yang terakhir adalah syibhul amad ya. Mirip membunuh dengan sengaja tapi tidak ya. Jadi yang pertama adalah qatlul khata', membunuh tidak sengaja. Kemudian yang kedua adalah qatlul amad, membunuh dengan sengaja. Yang ketiga adalah syibhul amad, mirip membunuh dengan sengaja tapi tidak sengaja. Nah kalau yang pertama sudah jelas ya, dia membunuh tidak sengaja. Misalnya orang bawa mobil ya, dengan mobil kencang itu, memang fokus lihat ke depan, tiba-tiba ada orang nyerantal aja gitu kan, ada nggak gitu, tiba-tiba nyerantal, nyebrang tanpa lewat kanan kiri, langsung akhirnya ketabrak buas gitu. Nah itu kan membunuh dengan tanpa sengaja. Nah kalau yang membunuh dengan sengaja ya sudah memang persiapan dari rumah, membawa pedangnya, membawa pistolnya, senjatanya untuk ditembakkan kepada orang lain, itu adalah qatlul amad. Atau membawa pedangnya ditebaskan kepada orang lain, nah itu adalah qatlul amad, membunuh dengan sengaja. Ya kemudian kalau syibhul amad, mirip membunuh dengan sengaja tapi tidak ya, misalnya memang orang itu sengaja pengen mendolimi orang lain ya pengen mendolimi orang lain, mungkin nafsunya tinggi, pengen mukuli gitu, kemudian lihat ada sapu lidi ya, kemudian diambil itu sapu lidi untuk mukul orang itu. Nggak taunya ketika dipukul pakai sapu lidi, qadarullah itu orang itu mati ya. Memang di awalnya tidak ada niatan dia itu pengen membunuh orang itu, hanya sekedar pengen mukuli saja gitu, pakai sapu lidi, nggak taunya orang itu mati. Padahal sapu lidi kan kayaknya mustahil bunuh pakai sapu lidi kan. Jadi kaitannya seperti itu. Nah ini ya untuk runtutannya, yaitu hukum ini juga di bab fikih ya, jinayat. Nah itu adalah terkait dengan pembunuhan. Ya kita lanjutkan. At-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yaitu memisahkan diri dari jamaah. Al-murad maksudnya adalah al-murtad, yaitu murtad. Ai alladzi kana musliman tsumma kharaja 'anil Islam, maksudnya adalah sebelumnya dia adalah seorang muslim, tsumma kharaja 'anil Islam, kemudian dia keluar dari Islam.
baik itu bil akwal dengan omongannya, awil af'al atau perbuatannya ya. Jadi entah itu dia ngomong atau dia mungkin berbuat sesuatu akhirnya menyebabkan dia murtad ya. Ya beberapa waktu lalu mungkin pernah baca ya berita di detik.com atau mungkin di berita itu ada seorang tokoh anaknya Soekarno mau pindah agama itu harus iklan dulu iklan dulu mau pindah agama ya, mau bahasanya itu apa bahasanya, mau pindah agama ya, kalau bahasa ya bilang aja murtad gitu aja gampang mau pindah agama itu iklan dulu, jadi resmian dulu gitu, dimandikan di Bali gitu dengan cara-cara Bali, dimandikan di gitu, dikremasi dan di gitu pokoknya dengan cara-cara Bali gitu. Ya sebelumnya aja dia kan sudah nggak jelas agamanya, bahkan dulu sebelumnya kan dia pernah menghina agama ya, menghina Islam, menghina jilbab ya, lebih baik pakai kendit ketimbang pakai jilbab kan gitu, konde ya, lebih baik pakai tusuk konde ketimbang pakai jilbab kan, kurang ajar ya. Harus mengikuti budaya, wah itu. Nah ini perkataan yang dapat menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam ya, perkataan atau bahkan mungkin perbuatannya ya, dia menyembah gitu, itu sudah jelas. Fa'alal imami ayyutiyahu al-fursata, maka bagi imam, wajib bagi imam untuk memberikan waktu kayyauda ilal Islam, supaya dia itu balik kepada Islam. Jadi ya ditegakkan hujah, harus didebat dulu orang itu gitu, didebat dulu, diajak diskusi dulu, kenapa kamu murtad, kenapa kamu melakukan seperti ini. Maka ini adalah kewajiban seorang imam, kewajiban seorang imam muslim ya, seorang hakim, maka dia harus berdebat orang yang melakukan pemikiran yang aneh itu, harus diargumentasi, kenapa kamu mengatakan seperti ini, kenapa kamu melakukan perbuatan seperti ini. Maka kamu harus kembali kepada Islam, harus dipatahkan dulu argumentasinya apa gitu. Kalau dia ada pemikiran subhat ya, ketidakjelasan ini, wa in kana lahu subhah wa in kana lahu subhatun sami'aha wa radda alaihi. Kalau dia itu ada pemikiran subhat ya, pemikiran subhat aneh gitu, samar, maka harus didebat, harus dipatahkan argumentasinya agar dia kembali kepada ajaran Islam ya. Sekarang kan perkataan murtad itu kan hampir banyak ya, menyerukan semua agama sama gitu kan, mengatakan bahwa sama-sama menyembah pada Tuhan yang sama. Wah ini pemikiran yang bahaya ya, cukup berbahaya, dan terus didengungkan sampai sekarang, atau dan lain sebagainya. Atau mungkin ada mengaku nabi gitu kan, mengaku nabi, ini juga mengaku nabi itu kayaknya terus-terusan ya, di Indonesia ini ada banyak sekali mengaku nabi ya. Siapa itu, ada mengaku pernah melihat malaikat Jibril juga di Jakarta itu, siapa namanya, Lia Eden ya, yang sudah meninggal. Lia Eden itu melihat jadi Jibril, jadi apalah ya. Atau yang mengaku nabi juga banyak ya, terus-terusan mengaku nabi ya. Ini ya inilah problematika pemerintahan kita ini yang tidak benar-benar bisa melindungi agama Islam ini dengan kuat. Akhirnya kan penyelewengan di mana-mana gitu, tidak ada kekuatan untuk menjaga agama ini ya. Ya kelemahan pemerintahan ini seperti itu ya. Penistaan agama bertebaran di mana-mana dan tidak ada tindak lanjutnya gitu. Ya ini pemerintahan yang gini ya, miris sekali. Ketika ada umat Islam dihina agamanya ya diam saja ya. Umat Islam harus rame-rame dulu gitu, rame-rame dulu datang ke Jakarta baru setelah itu ada penindakan. Sementara penistaan yang lainnya ya antem-antem aja gitu kan. Nah, ini pemerintahan yang kayak ginilah, bukan Islam, bukan juga kafir ya. Kemudian ma'istafatu minal hadits, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadits ini? Dima'ul muslimin musawwanatun wa mahfudhatun, darahnya seorang muslim itu terjaga dan terlindungi ya. Kemudian yang kedua adalah azina
wal qatlu war riddatu min akhtaril kabair. Perbuatan zina, kemudian membunuh, kemudian murtad itu adalah dosa besar yang paling berbahaya. Al-uqubat radi'atun wa zajiratun, ya. Hukuman itu bentuknya adalah sebagai untuk sesuatu biar jera, ya. Jadi sebagai perlindungan dan juga sebagai bentuk agar orang ini jera, seperti itu. Al-hathu ala iltizami jama'atil muslimin wa adamu syudzudzi anhum, ya. Anjuran untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan tidak menyeleweng dari kaum muslimin. Ya, ini adalah hadis, syarah hadis, penjelasan hadis yang ke-14 terkait dengan 3 sebab halalnya darah seorang muslim. Ya, ini kaitannya dengan fikih, ya, hukum jinayat. Hukum-hukum jinayat sebenarnya ada di fikih, untuk pendalamannya di sana. Ya, mungkin sekian dari saya. Barangkali nanti ada yang mau didiskusikan, ya monggo. Kalau saya tahu bisa jawab, ya saya jawab. Kalau tidak tahu, ya mungkin dikembalikan. Ya, monggo silakan.